Pemirsa, pasca putusan MK, kemudian DPR mengadakan rapat balik untuk membahas RUU Pilkada dan kemarin mengadakan rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada. Meski tidak jadi, namun situasi negara dalam beberapa hari ini dinilai genting. Untuk membahas lebih lanjut, sudah terhubung dengan kami, Profesor Marwarar Siahaan, mantan Hakim MK dan pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Prof. Dan satu lagi narasumber kami ada Herianto, Koordinator Pusat BEM SI. Selamat pagi, Prof. dan juga Mas Heri. Kita ke Mas Heri terlebih dahulu. Mas, ini kan kita melihat DPR telah menyatakan batal membahas atau mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Bagaimana BEM SI? Puaskah dengan keputusan dari DPR kemarin atau akan terus mengawal sampai pendaftaran Pilkada dibuka? Ya, selamat pagi, Mbak. Suara saya dengar. Jelas Mas Heri, silakan Mas Heri. Ya, terima kasih, Mbak, untuk keputusan dari DPR tadi malam ya. Ini sebuah angin segar untuk kemenangan para mahasiswa dan masyarakat di lapangan. Apakah dengan keputusan tadi malam menjadikan kita tetap mundur gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat hari ini? Ini sebuah tidak akan pernah mundur, Mbak ya. Karena barangkali dengan keputusan tadi malam adalah sebuah siasat ataupun strategi-strategi orang-orang DPR di dalam ya. Kita udah banyak mengambil pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya, sehingga ini atensi kita terus bergerak sampai dengan waktu pendaftaran, Mbak. Jadi gerakan-gerakan mahasiswa bukan hanya berhenti untuk kemarin saja, melainkan sekarang juga kami dari BMSI mulai dari kemarin udah mengeluarkan instruksi untuk gerak skala nasional dan skala daerah di daerah masing-masing untuk sampai benar-benar mengkawal kasus MK ini dan kasusnya kepemimpinan Jokowi 10 tahun terakhir ini, Mbak. Jadi Mas Heri, Anda mengatakan ini adalah kemenangan kecil untuk teman-teman, untuk masyarakat, dan pasti akan terus mengawal kasus ini sampai akhir. Nah, saya mau tanya ke Prof. Marwarar. Profesor, apakah dengan kemarin batalnya sidang paripurna itu, bisakah masyarakat tetap mengatakan kalau DPR membangkangi konstitusi, Prof? Prof. Marwarar? Baik, pemirsa, nanti akan kami coba sambungkan kembali dengan Profesor Marwarar. Saya kembali lagi ke Mas Heri. Mas Heri, kemarin sudah batal sidang paripurna ini. Apakah menurut Anda dengan batalnya sidang paripurna ini masih bisa dikatakan kalau DPR membangkangi konstitusi? Kalau kami melihat dari perspektif mahasiswa, Mbak, ini masih sangat bisa membangkangkan, Mbak. Karena berkaca dari kasus-kasus sebelumnya ya, yang ketika peraturan dalam DPR bisa saja disahkan malam hari. Dan ini yang kita tidak boleh lengah gerakan-gerakan mahasiswa dan para pemuda saat ini, Mbak. Karena melihat waktu sampai tanggal 28 pendaftaran, ini masih ada waktu DPR ketika bahkan ada hari Sabtu, hari Minggu. Sehingga ini harus kita Baik, jadi Anda pasti akan terus masih mengawal terus ya. Kemudian saya mau tanya lagi, ini selanjutnya kalau seandainya Profesor Marwarar sudah bisa mendengar kami, Prof? Baik, pemirsa, mungkin sepertinya masih ada kesalahan sambungan untuk berkomunikasi dengan Prof. Marwarar karena suaranya belum bisa terdengar, Prof. Saya coba lagi ke Mas Heri ya, Gloria. Ya. Ada dari yang kemarin itu kita lihat, nah sekarang pada saat sudah seperti ini, apa langkah konkret selanjutnya yang akan diambil oleh BEM SI, Mas Heri? ya langkah konkretnya masih tetap menyerukan gerakan skala daerah, Mbak. Dan skala nasional nanti tetap kita kawal di depan DPR RI. Dan ini pun telah kita instruksikan dengan para presma yang ada di daerah juga tadi untuk tetap turun ke jalan. Bahkan sekarang saya ada di Nusa Tenggara Barat untuk mengkawal aksi yang ada di Nusa Tenggara sekarang untuk gerakan segala elemen masyarakat turun hari ini.
Oke, Mas Heri, jadi untuk di seluruh Indonesia, ini di provinsi mana saja yang hari ini, pada hari Jumat ini akan melakukan aksi demo lagi? Yang baru konfirmasi saya karena gerakan kemarin kita masifkan skala daerah dan sekarang ada konfirmasi ada yang ada di Nusa Tenggara Barat, ada yang teman-teman dari Jawa, ada teman-teman dari daerah Tangerang dan sebagainya, Mbak. Oke, Mas Heri, kalau Daerah, melihat, daerah Bogor. Daerah Bogor. oke, jadi dari Jawa Barat, Bogor, kemudian ada NTB juga ya. Mas Heri, kalau melihat bagaimana melihat putusan MK dengan memberikan kesempatan bagi calon kepala daerah lainnya untuk maju, sehingga pilihan kepala daerah ini lebih beragam. Bagaimana Mas Heri melihat ini? Nah, kalau kita melihat keputusan ini, sebuah keputusan yang sangat konkret kita rasa, karena negara kita hari ini negara yang tidak baik-baik saja ya, ketika semua parpol terjeruji dengan kemungkinan dengan kasus dan sebagainya, ketika hal ini yang kita lihat di skala daerah, Mbak, kita bukan berbicara tentang bagaimana peraturan ini untuk meloloskan sebuah anaknya Jokowi, si Kaisang dan sebagainya, tapi kita berbicara tentang skala pilkada yang ada di daerah provinsi lainnya. Nah, ini Jakarta yang menjadi pusat vital demokrasi kita hari ini, udah mulai melawan kotak kosong. Belum provinsi-provinsi yang lain, termasuk Jawa Tengah. Ketika si Pak Lutfi dengan Kaisang nanti dipasangkan, maka melawan kotak kosong. Begitu juga dengan provinsi-provinsi daerah. Nah, ini yang kita tidak mau dari kalangan anak muda, ketika sistem demokrasi kita hari ini benar-benar melawan kotak kosong menyeluruh, Mbak. Ini kan tidak sehat artinya demokrasi kita. Baik, jadi itu adalah aspirasi anak muda. Nanti kita akan lanjutkan lagi apa saja nanti peluang kemungkinan yang mungkin bisa terjadi ke depannya. Bagaimana pula kita mengawal masih ada secercah cahaya untuk demokrasi di Indonesia. Tapi kita jeda terlebih dahulu, Prof. Marwarar, Mas Heri. Pemirsa, nanti saya jeda, kami masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Herianto, Ketua BEM SI. Mas Heri, masih tersambung bersama kami? Ya, masih, Mbak, masih. Oke, Mas Heri, kalau kita melihat aksi demo kemarin, kalau kita melihat dari pagi sampai sore hari, ini memang berlangsung cukup kondusif. Kemudian di sore ke malam ini berlangsung agak ricuh ya. Nah, ini bagaimana Mas Heri melihat? Apakah ini benar-benar memang dari mahasiswa atau ada pihak lain yang ikut berdemo? Ya, di dalam gerakan kami yang selalu kami pimpin ya di gerakan BMSI. Ini kan yang gerak kemarin bukan hanya BMSI saja, Mbak. Ini gerakan dari kalangan elemen masyarakat sehingga ini menyatu di lokasi titik. Nah, kita melihat situasi hal ini yang memang situasi gerakan yang wajar dan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan aliansi yang lain, mengakomodir bagaimana kepentingan kita bersama. Dan alhamdulillah bisa masih kita kontrol dengan masa aksi walaupun begitu ricuh, dan kita lihat bagaimana agresifnya pihak kepolisian untuk mengamankan para masa aksi saat itu, Mbak. Baik. Mas Heri, kalau kita lihat lagi ini kan dinamika yang terjadi di kalangan masyarakat setelah ada jawaban dari DPR berupa revisi Undang-Undang Pilkada, kemudian diikuti demonstrasi unjuk rasa di mana-mana. Bahkan pernah ada beberapa kalangan masyarakat yang mengatakan bisa jadi saja nanti dikeluarkan perpu oleh pemerintah, misalnya seperti itu. Atau ada skenario-skenario yang lain yang bisa dilakukan. Apa respon teman-teman mahasiswa terkait dengan hal ini? Nah, hal inilah yang kita khawatirkan, Mbak. Dari pandangan kita memang ada skenario-skenario yang akan dikeluarkan. Dan hal ini kita tidak boleh lengah. Kita intinya memperingatkan ultimatum ke DPR RI bahwa jangan sampai kemarahan masyarakat dan mahasiswa ini semakin membesar. Kemarin saja isunya keluar, kemudian hal-hal ini bikin mahasiswa panas begitu banyaknya. Jangan sampai tragedi 98 reformasi itu akan kembali di tahun 2024 ini. Kami pertegas lagi ya. Jadi itu impian mahasiswa ya, Mas Heri? Oke, baik. Kita ke Profesor Maru. Halo, selamat pagi, Prof. Halo. Ya, Prof, kalau kita melihat seberapa urgennya Perpu ini harus dikeluarkan oleh pemerintah, kalau kita melihat kan dari DPR sudah tidak jadi mengesahkan RUU Pilkada dan menyerahkannya kepada KPU. Ya, saya kira kalau seorang presiden melanggar konstitusi dalam hal seperti ini, tentu saja dia akan menggunakan Perpu. Di beberapa kesempatan yang lalu,
ketika MK menguji Undang-Undang Cipta Kerja, diberikan waktu 2 tahun memperbaiki, tidak dilakukan perbaikan itu, tetapi dikeluarkan Perpu. Dan kemudian beberapa saat setelah itu, Perpu itu disahkan DPR menjadi undang-undang. Saya kira inilah yang kita khawatirkan dari kondisi yang terjadi hari ini. Seberapa jauh bahwa Pak Jokowi itu adalah penganut konstitusionalisme yang menundukkan diri kepada konstitusi dan rule of law. Nah, inilah saya kira pintu keluar yang bisa digunakan. Prof, tapi Prof pada saat mau mengeluarkan Perpu, syaratnya adalah situasi harus genting, harus darurat. Memangnya apakah kita masuk ke dalam kategorisasi negara yang darurat situasinya? Ya, kegentingan atau kedaruratan itu memang merupakan syarat. Tapi cara pandangnya adalah cara seorang presiden melihat itu. Bukan kita saja, tetapi dia melihat ada suatu keadaan yang darurat. Tapi tentu saja ini tidak benar. Karena peralihan pemerintahan sedang terjadi sekarang dan tinggal beberapa hari, puluh hari lagi akan dilantik pemerintahan yang baru. Dan di dalam kebiasaan transisi pemerintahan, baik di sistem presidensial yang kita kenal di Amerika, maupun sistem demokrasi parlementer yang disebutkan, sebenarnya pemerintahan sekarang yang di bawah pimpinan Jokowi tidak harus lagi membuat keputusan-keputusan strategis, tetapi dia menahan diri itu dilimpahkan kepada pemerintahan yang akan datang. Itu sebabnya dia disebutkan berada dalam posisi demisionerkah atau sebagai bebek lumpuh atau lemdak dalam sistem presidensial. Tapi kalau dia masih menggunakan itu Perpu, dia tidak berada dalam posisi itu, barangkali ya dia berhadapan dengan rakyat yang mendukung konstitusionalisme. Baik, berarti terkesan seperti menghalalkan segala cara begitu ya Prof ya. Prof, seperti halnya kemarin dengan Partai Gelora, selain kemarin Partai Gelora ini mengapresiasi MK telah mengabulkan sebagian gugatan namun juga mempertanyakan bahwa putusan MK itu dinilai ultra petita atau dinilai terlalu offside karena kita melihat dengan adanya putusan MK yang mengatur prosentase dari partai politik ini menjadi celah dari DPR RI melakukan langkah legislasi. Bagaimana Profesor melihat ini, arahnya mau kemana nih Prof? Ya, jadi sebenarnya dalam sistem peradilan konstitusi yang lazim di dunia juga, kalau itu menyangkut hak asasi manusia, ya ini hak memilih dan hak dipilih tersangkut di dalam masalah demokrasi, biasanya dalam kondisi-kondisi tertentu, maka MK boleh bergerak sedikit ke arah positive legislation. Dia memberikan norma yang akan dipatuhi. Tetapi ada unsur lain sebenarnya, kira-kira tahun 2005 atau 2006, apa yang menjadi norma yang sama dengan yang diuji hari ini, dulu sudah diputus oleh MK sebagai inkonstitusional dan memberikan formula untuk menjadi pedoman. Tetapi kemudian setelah perubahan undang-undang pemerintahan daerah, ya diadopsi lagi yang sudah dibatalkan itu. Jadi sebenarnya di sini juga pemerintah bertentangan dengan kewajibannya untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, maka kita temukan norma yang sama di dalam undang-undang pemerintahan daerah sekarang. Jadi kalau dari sisi ini harus ada pengakuan juga dari pihak pembuat undang-undang bahwa sudah pernah diatur oleh MK itu, yaitu ketika ada perkembangan di mana calon perseorangan di Aceh dibenarkan, tapi di daerah lain tidak, sehingga kemudian undang-undang pemerintahan diuji. Nah, sebagai imbangan terhadap calon perseorangan,
diberikanlah hak kepada partai politik dengan formula yang kita kenal sekarang oleh MK diputuskan. Yang dulu sudah diputuskan seperti itu. Baik, Prof, nanti kalau begitu kita akan lihat bagaimana dinamika selanjutnya. Mudah-mudahan tidak terjadi yang terkesan seperti memaksakan seperti itu. Terima kasih Profesor Marwarar sudah bergabung bersama kami pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih juga Mas Heri sudah menyampaikan informasi terkini dan pandangan dari kalangan mahasiswa pagi ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya di Metro Pagi Prime. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.